Baik, kita mulai ya untuk nyingkat waktu di sore yang penuh berkah insyaallah ini di bulan Syawal, bulan peningkatan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita lebih baik ke depan gitu ya. Seperti kajian seperti ini memang penting ya untuk teman-teman yang sekarang mungkin kisaran usia 30-40 ya. Biasa diundang juga di alumni juga di mesin ya, teknik mesin antara usia 30-40. Nah, ini usia-usia yang kritis gitu ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Baik teman-teman sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Huikum jami'an bitahitil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini kita berkumpul untuk sebuah tema yang disampaikan ke saya ya, tema Reinstall Your Life gitu. Jadi saya selama 20 tahun mendalami konsep fitrah sebenarnya. Fitrah ini adalah the Islamic concept of human nature. Ya, biasanya kita memahami konsep manusia kan dari berbagai macam teori psikologi ya. Ya, ternyata Islam sudah menyediakan konsep manusia ini yang begitu dahsyat gitu ya. Jadi termasuk ketika kita bicara tentang kehidupan ya, kita nggak bisa mengelak dari bagaimana kita membahas asal mula kejadian manusia gitu ya. Termasuk juga ketika membahas pendidikan, ketika membahas keluarga gitu ya. Jadi konsep human nature ini melekat. Oleh karena itu ketika saya mendalami fitrah ini ternyata kemana-mana gitu ya. Dan ini ternyata semacam kilas balik dari kehidupan saya gitu ya, bahwa kita semua memang harus kembali ke fitrah ya, harus kembali kepada kesejatian sebagaimana Allah kehendaki. Maka Allah mengatakan di surat Ar-Rum, fitratullah, tetaplah pada fitrah Allah, fataran nasa 'alaiha, yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya untuk share screen ya, karena oke, sudah ya. Ya, baik. Ini biar lebih efektif waktunya. Nah, ini biasanya kalau materi seperti ini agak panjang nih, bisa berapa seri gitu ya. Tapi mudah-mudahan sore ini kita poin-poinnya akan saya sampaikan begitu. Ini judul yang disampaikan ke saya, Reinstall Your Life ya, After Ramadan gitu ya. Kita akan bahas satu-satu kenapa After Ramadan gitu ya. Nah, ternyata kalau kita menggunakan agenda hijriyah gitu ya, ternyata penuh makna. Tapi kalau kita menggunakan agenda Samsiah atau Gregorian Calendar gitu ya, itu sebenarnya kurang begitu bermakna ya, dalam arti unsur spiritualnya tidak terasa. Kalau kita misalnya memperbaiki diri kita, bikin evaluasi misalnya kalau di akhir tahun berarti Desember ya. Desember biasanya kita membuat semacam pernyataan gitu ya, akan perbaikan hidup dan seterusnya gitu ya. Nanti di tahun berikutnya Desember lagi kita evaluasi. Ya, dan sepanjang tahun itu biasanya ya tahun-tahun biasa ya, tahun-tahun sifatnya tahun dari mulai Januari, Februari dan seterusnya kan gitu ya, sampai nanti September, Oktober tuh musim hujan gitu ya. Nanti kemudian surut lagi hujan dan seterusnya. Lebih kepada musim. Tapi kalau Islam kita perhatikan ya, Islam itu luar biasa gitu ya. Setiap bulan itu mengandung makna yang dalam gitu ya, dan itu menyangkut spiritual kita gitu ya. Itulah keindahan Islam. Misalnya Ramadan ya, kita lihat nih, Ramadan ini sebenarnya bulan pembakaran kan. Ya, bulan yang Allah wajibkan kita untuk melakukan ibadah saum misalnya, kutiba alaikumusiyam gitu ya. Dan ini secara spiritual ini betul-betul terasa dalam jiwa kita ya. Jadi orang kalau di bulan Ramadan itu betul-betul fokus. Sebenarnya kalau mau planning ya, beberapa ulama atau pakar menganjurkan kalau mau planning sebenarnya Ramadan gitu ya. Karena Ramadan inilah bulan di mana terjadinya orang biasanya mulai insyaf gitu ya, mulai menyadari fitrah yang bolong-bolong ya. Misalnya kalau saya kan bagi fitrah nanti jadi 8 fitrah. Ya, ada aspek fitrah ya, ada fitrah spiritual ya. Kita lihat spiritual kita gimana nih di Ramadan. Ya, itu kan ditingkatkan sama Allah ya. Kemudian fitrah terkait dengan intelektual ya. Kan intelektual itu fitrah ya. Manusia diinstal kemampuan untuk intelek ya, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk bernalar gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat apakah selama ini belajar kita learning for learning atau learning for Allah misalnya. Ya, kemudian juga fitrah seksualitas gitu ya. Dalam Islam seksualitas bukan sekedar identitas gender atau reproduksi, tapi bagaimana dibawa ke spiritual juga. Ya, bagaimana kehidupan dalam rumah tangga, bagaimana fitrah keayahan, bagaimana fitrah keibuan. Nah, kita bisa cek juga di Ramadan tuh ya, sudah seberapa ayah fitrah kita jalani gitu ya. Sudah seberapa ibu fitrah keibuan kita jalani. Gitu ya. Di masa pandemi ini kan banyak orang
malah tidak nyaman bersama anak di rumah, begitu kan. Nah, jadi sebenarnya Ramadan ini momen yang tepat ya untuk melakukan evaluasi fitrah-fitrah kita. Makanya dalam Islam begitu satu Syawal itu back to fitrah gitu ya, kembali ke Idul Fitri, kembali ke fitrah. Walaupun yang mengatakan Idul Fitri itu kembali makan gitu ya, itu nggak ada masalah juga. Karena makan itu makannya manusia berbeda dengan makannya hewan, ya kan, berbeda dengan makannya iblis misalnya atau makannya jin gitu ya, mohon maaf. Begitu ya. Jadi Ramadan ini dalam Islam itu betul-betul momen yang paling pas sebenarnya untuk melakukan evaluasi. Ya, saya di banyak training itu membuat semacam bagaimana mengasesmen fitrah kita. Gitu ya. Karena fitrah ini nanti kita akan bahas ya, akan membawa kita semua ke arah spiritual. Ya, termasuk makan tadi ya. Makan itu juga bukan sekedar makan kan, tapi makan yang spiritual kan. Ya, maka sunnah-sunnah itu nanti melengkapi ya, bagaimana makan yang terdekat, makan dengan baca basmalah, ya makan dengan perlahan gitu ya, makan dengan penuh syukur begitu ya. Jadi makan bukan sekedar makan gitu ya. Bahkan kalau para ulama itu israf ya, berlebihan dalam makan juga itu termasuk urusan agama gitu ya. Dan orang yang menginginkan sesuatu itu sudah termasuk israf gitu ya. Dan kita biasanya makan udah orang-orang seperti kita barangkali ya, orang-orang yang sudah menengah ke atas, makan ini sudah hari ini makan di mana gitu ya, bukan lagi makan apa, karena sudah secara ekonomi sudah baik dan seterusnya. Dan ini kalau para ulama sufi mengatakan menginginkan sesuatu makanan itu sudah masuk ke level israf, ya, berlebihan. Agak aneh mungkin kita dengarnya. Tapi ini jadi pelajaran penting bahwa semua aspek hidup kita, baik dalam fitrah jasmani, makan, minum gitu ya, termasuk bagaimana makan yang toyib, yang halal, yang organik gitu ya. Sekarang banyak disuarakan juga oleh para medis begitu ya, karena ini pengaruhnya kepada kejiwaan ya, bukan sekedar makan. Yang kemudian bagaimana fitrah seksualitas menjadi ayah dan ibu, bagaimana fitrah intelektualitas ya, bagaimana intelektual kita diarahkan kepada Allah, bukan learning for learning, bukan knowledge for knowledge, tapi knowledge for Allah ya, learning for Allah. Termasuk juga fitrah estetika ya, bagaimana keindahan itu bukan sekedar keindahan yang dinikmati gitu ya, tapi bagaimana keindahan untuk Allah begitu ya, bagaimana keindahan itu membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah dan seterusnya. Nah ini sebenarnya Ramadan ini momen yang tepat. Karena begitu Syawal kita masuk di bulan peningkatan. Ya, jadi kalau mau planning itu sebenarnya Ramadan. Nanti Syawal itu kick off, gitu ya. Syawal itu kick off. Ya, jadi ini bulan peningkatan. Ya, jadi penting betul dalam Islam. Karena semua bulan ini bernilai, gitu ya, sangat bernilai. Ya, maka di Syawal itu kan ada Idul Fitri ya, ada sholat Aid, gitu ya. Kata kalau secara komunitas, secara jamaah itu adalah taujih tahunan ya, atau taujih tahunan tapi yang sifatnya lokal itu adalah Idul Fitri. Kalau taujih tahunan yang sifatnya global itu adalah haji gitu ya, ibadah haji gitu ya. Jadi ini betul-betul sangat sangat bermakna setiap bulan itu. Nah kemudian setelah Syawal ya, setelah bulan peningkatan di Syawal itu kick off ya, maka kita bisa berpacu ya di 3 bulan berikutnya yang Allah sebut sebagai bulan haram ya, bulan yang suci gitu atau sacred month ya, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ya di Zulhijjah ini kita ada haji di sana kita tadi ya. Idul Adha di mana itu adalah taujih tahunan, mau kemana umat Islam dulu begitu. Ya, jadi biasanya orang-orang pulang haji itu langsung angkat perang berjihad gitu ya, karena di sana ada taujih tahunan. Seperti Pangeran Diponegoro itu angkat perang Belanda itu angkat senjata setelah pulang haji. Karena di haji itulah ya terjadi taujih global gitu ya. Umat Islam ini harus kemana, harus melakukan apa. Nah di Muharram ini ada yang disebut dengan bulan tahun baru kan. Ya ini Muharram itu tahun baru ya, artinya di situ juga ada Day of Ashura ya, atau hari Ashura ya, hari yang sangat penting dalam Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita gunakan bulan-bulan ini dalam Islam itu dahsyat. Apalagi termasuk tadi ya, judul di acara ini adalah Reinstall Your Life. Nah, jadi sebenarnya Allah sudah menentukan tahapannya. Allah sudah membuat kurikulum langit bagi kita semua. Tapi sayangnya kita kurikulum ini tidak kita jalani gitu ya. Kita anggap ini sebagai ritual, bukan sebagai sebuah spiritual, begitu ya, dan seterusnya. Nanti Safar, Rabiul Awal terus ya, ada ini hari kelahiran Nabi, Rabiul Awal, jadi peringatan Maulid, bahkan sepanjang tahun Maulid gitu ya. Ini sebenarnya kita dibangkitkan. Nanti kembali ke Rajab ya, 3 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan ya, maka kita diajarkan doa kan, ya untuk disampaikan kepada bulan Rajab, kemudian Sya'ban dan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban itu sebenarnya nanti ada yang disebut dengan evaluasi akhir. Ya, dalam Islam ada cuma ritual yaitu nisfu Sya'ban kan, walaupun hadis-hadisnya lemah ya. Nisfu Sya'ban sebenarnya evaluasi akhir ya, karena kita akan masuk ke Ramadan ya, planning baru lagi gitu ya, evaluasi untuk tahun berikutnya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya.
Jadi kalau disebut after Ramadan, ya memang ini bulan-bulan yang penting gitu ya. Jadi kalau kita nanti mungkin bikin tema-tema kajian, kita sinkronkan dengan perencanaan hidup kita selama setahun, nanti insya Allah Ramadan tahun depan kita menjadi the new jadi orang yang baru lahir gitu ya. Maka kata Rasulullah gitu kan, orang yang mansoma Ramadana imanan wahtisaban gitu ya, maka dia akan seolah-olah akan diampuni dosa-dosa yang akan datang dan yang masa lalu dan akan datang gitu. Oke ya teman-teman, ini sekedar kenapa Ramadan gitu ya, sekedar tambahan aja. Berikutnya, nah gitu, saya akan jelaskan kenapa kita perlu menginstal diri kita gitu ya. Why do we need to reinstall? Ya, karena Allah sudah menginstal sebenarnya. Nah, ini kalau kita bayangkan kita adalah sebuah perangkat gadget ya, atau smartphone gitu ya, maka kita bayangkan ya dalam setahun itu kita pasti mengalami hal seperti ini gitu ya. Overheated, kepanasan karena too much, karena overload pekerjaan ya, too much application gitu ya, banyak proyek ya. Terus virus detected ya, kemasukan berbagai macam virus pemikiran ya, virus kemaksiatan ya, termasuk juga ini ya kebanyakan gaya gitu ya, kebanyakan wallpaper jadi lambat gitu ya, too many application ya, kebanyakan aplikasi yang dibuka, too much memory use ya, banyak foto-foto yang nggak penting ya kita bawa ke dalam gadget kita. Nah ini termasuk jiwa kita ya, jiwa kita mirip-mirip seperti ini ya, dimana seringkali kita ngalami hang ya, kalau sekarang orang nyebutnya anxiety disorder, gangguan kecemasan, itu karena sudah hang tuh ya, karena ini overheated ya, karena virus detected. Dan ini apalagi sekarang kita hidup di zaman yang kebenaran dianggap relatif ya, kebenaran dianggap satu yang relatif, maka para ulama juga menyebutnya zaman ini sebagai zaman relatif tyranny ya, tyranny relativism ya, atau diktator relativism, di mana kebenaran itu relatif gitu ya. Maka muncul istilah seksual konsen ya, jadi orang kalau berzina suka sama suka itu nggak dosa gitu ya, karena sangat subjektif ya. Itu hari ini begitu berlaku, termasuk definisi-definisi tentang makna bahagia, makna cinta, makna itu semua orang boleh mendefinisikan ya, karena terjadi kebebasan berpikir. Dalam Islam tidak ya, hal-hal yang sifatnya hakikat dalam kehidupan ya, makna Tuhan, makna agama, makna fitrah, makna akhirat ya, makna ilmu, itu harus merujuk pada sumber ilmu yang benar, yaitu kitabullah. Nanti kita akan bahas sedikit. Oke ya, maka kita perlu restart gitu ya. Nah berikutnya lagi nih, kita banyak juga yang disebut distraction, obstacle ya. Nah ini saya temukan 8 fitrah ini dari kitab Mizanul Amal sama Kimia Sa'adah. Jadi fitrah saya breakdown jadi 8 aspek ya. Jadi ada spiritual life, ada business life, work life ya, ada ini semua fitrah ya, semua nih kebutuhan. Kita butuh untuk spiritual, kita butuh untuk eksis ya, aktual dalam profesi. Kita butuh aktual dalam intelektual gitu ya, kita butuh aktual dalam sosial, kita butuh aktual dalam kesehatan gitu ya, kita butuh aktual dalam berkeluarga, kita butuh eksis hak. Ini semua hak ya yang harus kita penuhi dalam kehidupan. Kita butuh kedewasaan gitu. Nah, ini semua hak fitrah-fitrah ini kalau tidak dirawat dengan baik, maka akan mengalami apa yang disebut dengan distraction gitu ya. Jadi spiritual life hari yang kita bahas, banyak orang hari ini beragama tapi tidak berakidah, sepakat nggak? Rajin haji, rajin korupsi begitu ya. Maka ini perlu kita review kembali gitu ya. Apakah selama ini kita sholatnya mekanistik, robotik, apa memang giroh gitu ya. Kita berdakwah ini robotik, mekanistik, apa memang berangkat dari jiwa kita. Termasuk dalam bisnis, dalam karir ya. Selama ini kita menjadi dokter misalnya, ya apakah itu untuk dokter di jalan Allah, apa dokter karena ego gitu ya, egosentrik, merasa hebat, merasa jumawa, atau untuk Allah gitu ya, apa yang udah kita kontribusikan dengan kompetensi kita untuk jalan Allah misalnya. Termasuk intelektual ya, ini tadi saya katakan bukan learning for learning, tapi learning for being ya. Sama kayak gurunya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu cahaya katanya, ilmu itu ibarat cahaya yang berpendar-pendar dalam ruang yang gelap, di mana kita hanya bisa melangkah dalam pendar-pendar cahaya itu untuk menuju kesejahteraan diri kita, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi konsep ilmu dalam Islam itu ya bukan untuk dikuasai lalu kemudian untuk dunia, tapi enggak, makin tinggi ilmunya, makin mendekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 8 dimensi fitrah ini membawa kita ke arah spiritual, termasuk dalam tadi makan minum ya, dalam seksualitas, dalam berkeluarga gitu kan. Jadi bukan sekedar bicara identitas gender ya, seksualitas nih ya, tapi juga bicara bagaimana kita baik dalam family life gitu ya, good family life. Bagaimana fitrah kayaan, fitrah kebundaan dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Nah ini maka kita perlu reinstall ya, kita perlu kembali melakukan observasi atas fitrah-fitrah, atas jiwa kita. Gitu ya. Berikutnya kenapa kita perlu install? Nah ini karena terkait dengan pandemik ya. Hari ini kita berhadapan dengan multi krisis. Krisis spiritual tadi ya, krisis human nature, krisis ilmu, krisis nature,
krisis ekologi, kita berhadapan dengan semua ini ya, termasuk krisis leader, krisis rumah tangga gitu ya. Saya kebetulan nangani coaching, family coaching, kurang lebih sudah 300 lebih ya keluarga saya tangani ya, walaupun masih dalam dalam uji coba juga gitu ya, karena saya menggali dari konsep fitrah gitu ya. Itu yang saya temukan, ini luar biasa buruknya ya keluarga-keluarga di Indonesia ya, makin sukses dalam karir makin berantakan keluarganya gitu ya. Orang menyangka kalau sukses dalam karir ya, kalau ekonomi meningkat maka rumah tangga makin akrab, ternyata enggak juga ya gitu. Banyak pasangan yang malah sukses dalam karir malah hampa gitu ya, dan seterusnya. Ya, belum lama kita dengar ya Bill Gates ya, dengan harta 1.200 triliun dengan usia pernikahan 27 tahun berpisah. Itu saya gali itu kenapa alasannya, nyata dia hanya sederhana bilangnya bahwa dia merasa hampa gitu ya, merasa tidak menemukan bahwa pasangan ini bukan lagi pasangan yang bisa yakin untuk berjalan bersama ke depan. Aneh kan gitu ya. Setelah bertahun-tahun. 2 tahun sebelumnya ya Jeff Bezos ya, pemilik Amazon ya, dengan harta 1.800 triliun juga berpisah setelah 25 tahun menikah. Jadi ada masalah dengan hidup kita ya. Krisis-krisis ini berawal dari sebenarnya krisis ilmu ya, termasuk krisis fitrah. Nanti kita akan bahas ya. Termasuk juga krisis tadi penghambaan spiritual dan seterusnya. Ya, makanya ini sebenarnya saat kita untuk kalau saya kembali ke fitrah begitu ya. Kembali bagaimana menjadi real human being ya, bukan cuma human thinking atau human doing, tapi human being, insan kamil. Ya, kembali ke real family gitu ya, bukan sekedar kumpul-kumpul makan minum tempat istirahat, tapi bagaimana real family, bagaimana keluarga seperti masa lalu ya, keluarga itu jadi unit peradaban ya, bukan sekedar jadi budak peradaban. Kemudian real father, real mother ya, bagaimana kita jadi ayah sejati dan ibu sejati ya. Sudah banyak cerita tentang anak-anak gagal didik, rumah tangga gagal nikah ya, karena kita menjauh dari fitrah ya, kita tidak paham fitrah ayah bunda dan seterusnya. Berikutnya kembali ke real life ya, hayatun thayyibah. Kembali ke real happiness ya, makna bahagia dalam Islam seperti apa gitu hakikatnya. Termasuk kembali ke desa nih ya, saya tambahkan ini karena ada tren nanti di masa depan orang-orang keluarga muda ini kembali ke desa. Kembali untuk hidup lebih alami, lebih fitri, anak-anak lebih sehat gitu ya. Makanan lebih nature gitu kan. Tapi bisa tetap online bekerja karena internet bisa 24 jam dan seterusnya. Jadi itu kita akan berhadapan dengan masa ini. Jadi saya lebih senang menyebutnya bukan new normal tapi stable normal, gitu ya, yaitu back to fitrah. Oke. Jadi perubahan-perubahan ini sebenarnya dalam rangka itu semua ya, dalam rangka bukan menuju ke sesuatu yang baru tapi menuju kepada kesejatian. Oke. Berikutnya kenapa kita perlu install? Nah ini yang sering terjadi teman-teman sekalian ya, ada ketidakseimbangan dalam hidup, ya antara work life dengan other life. Ini teman-teman dokter pasti ngalami ya. Sebagai tenaga medis yang mungkin 24 jam bekerja dan seterusnya, ini mengalami yang disebut dengan imbalancing gitu ya, seolah-olah pekerjaan itu menjadi segalanya dan yang lain sisanya gitu ya. Kalau dalam 1 minggu itu ya bekerja itu bisa 5 hari seminggu ya, nanti sisanya spiritual life ya, spiritual life, social life, family life ditumpuk di weekend gitu kan, biasanya begitu. Akhirnya terjadilah sebut dengan imbalance ya, ketidakseimbangan dalam hidup. Nah ini sebuah riset di barat ya, di Manhattan atau di New York, PEW, yaitu sebuah lembaga riset mengatakan 90% anak-anak muda atau keluarga muda atau ayah muda gitu ya, atau ibu muda atau mengatakan having a job or a career they enjoy would be more important than helping other people who are in need or getting married gitu. Jadi hari ini pekerjaan sudah jadi Tuhan ya, sudah jadi agama baru, sudah jadi meaning, jadi purpose, jadi identity. Ya, jadi ini yang menyebabkan penderitaan massal hari ini ya, yang disebut dengan workism. Ya, the belief of that work is the centerpiece of the one identity and life purpose. Jadi pekerjaan itu sudah jadi life purpose ya, sudah jadi tujuan hidup, sudah jadi jadi one's identity. Maka orang kalau begitu pensiun cepat meninggal ya, karena merasa sudah selesai tugasnya, sudah selesai purpose-nya, gitu ya. Padahal dalam Islam purpose kita berakhir ketika Allah panggil kita di akhir hayat gitu ya, bukan ketika karir kita berakhir. Ini kenapa? Karena berpikir karir itu jadi Tuhan yang baru gitu ya, jadi agama baru. Nah ini juga si Derek Thompson ini mengatakan ya, wokeism is making American miserable ya gitu. Ini saya rasa teman-teman yang ada di mana-mana mengalami hal sama ya, keluarga muda ya dengan karir yang luar biasa pasti mengalami ini gitu ya. Nah ini kita harus luruskan kembali nih. Kenapa kita tadi perlu reinstall? Karena ini semua nanti akan berakibat pada keluarga gitu ya, kehidupan yang tidak seimbang. Salah satu efeknya adalah ini, toxic parent. Pernah dengar nggak? Ya, bukan orang tua yang beracun tapi akhlak yang beracun gitu ya.
Ini mungkin kita bisa checklist ya, kita masuk yang mana nih ya. Tukang kritik ya gitu. Saya sering dengar nih para istri ngeluh suaminya Mister Kritik katanya. Apa jadi kritik? Yang kedua, do you pick on your child? Jadi suka mempermalukan ya. Jadi misalnya mengkritik depan mertua gitu ya, menyalah-nyalahkan gitu ya. Terus do you talk over? Jadi kalau ya, pokoknya dengerin. Ya saya paling tahu dan seterusnya. Nah ini banyak melanda juga nih orang-orang Asia, Tiger Mom, Dragon Dad ya, karena dulu hidup susah, lalu merantau, ya lalu bisa sukses bekerja di luar negeri, ya akhirnya kemudian jadi ini Tiger Mom, Dragon Dad. Ini melanda pasangan biasanya Korea gitu ya, atau imigran dari Vietnam. Setelah kita temukan banyak kasus ya, kalau cari di YouTube itu banyak kasus-kasus di mana anak membunuh orang tua gitu ya. Dan susah karena ini ya, karena ini orang tua dulunya susah, begitu sukses dia nggak ingin anaknya susah, tapi caranya salah gitu ya, akhirnya menuntut prestasi dan seterusnya. Nah ini teman-teman sekalian, ini saya nggak bahas semuanya, karena ini satu materi sendiri ya, toxic parent ini terjadi kenapa? Karena tadi ya, urutannya tadi ya, ada krisis spiritual, krisis pemikiran, krisis fitrah ya, kemudian orang jadi imbalance ya, menganggap bahwa pekerjaan sebagai agama barunya, itu kan semua karena itu ya, karena kesalahan dalam keliru, bukan kurang ilmu tapi keliru ilmu gitu ya, kalau Profesor Nokia Palatas sebutnya gitu. Jadi hari ini banyak the loss of adab ya, orang kehilangan adab itu kehilangan peran ya, kehilangan fitrahnya itu karena apa? Karena confused in knowledge ya, karena bingung masalah ilmu. Ilmu di sini adalah kitabullah ya, salah konsep tentang bahagia, salah konsep tentang manusia, salah konsep tentang pernikahan, salah konsep tentang bahagia gitu dan seterusnya. Nah ini akhirnya jadi ini muncul hidup yang tidak seimbang tadi, imbalance, agama jadi Tuhan, ya kemudian muncul apa yang disebut dengan toxic parent. Kemudian lagi penyakit kejiwaan ya, para dokter paling mungkin tahu ya, ini anxiety disorder. Ini yang tampil di permukaan nih kalau di gunung es ya, yang tampil kan ini yang kelihatan ya simptom-simptomnya ini. Tapi di bawah permukaan kan lebih dalam lagi gitu ya. Nah ini bedanya Islam dengan Barat. Kalau di Barat biasanya dia cuma di akal ya, di otak-atik otak biasanya, ya, di framing, kasih obat ya, atau framing emosi begitu ya. Tapi tidak sampai ke roh. Nah, kalau di Islam itu sampai ke roh, ke spiritual harusnya gitu ya. Nah ini saya ambil dari iceberg model dari model Islamic psikoterapi dari Abdullah Rothman sama Coyle gitu ya. Oke, saya terusin ya. Nah ini kemudian jadi goyang kemana-mana efeknya ya, ke rumah tangga gitu ya. Inilah kenapa kita perlu melakukan reinstall. Ya ini satu bahasan sendiri ya, kenapa keluarga bercerai. Ini kata seorang pakar, pertama nggak punya misi pernikahan, nggak tahu mau dibawa kemana keluarganya, mengalir saja begitu. Yang penting cicilan beres, rumah lunas, mobil lunas gitu ya, misalnya begitu. Ya sekarang apa yang bisa menjelaskan tadi ya, sudah sampai puncak ketenaran, puncak ekonomi, kemudian berpisah. Karena apa? Karena tadi misinya ekonomi gitu ya, ketika tercapai hampa dia. Yang kedua, tidak ada proses saling mendidik, yang ada saling komplain tadi ya, saling kritik, saling komplain, saling menyalahkan gitu ya, tidak ada proses memahami fitrah masing-masing, kemudian mencahayakan fitrah gitu. Berikutnya keliru memahami hakikat tadi ya, hakikat pernikahan, hakikat bahagia. Kalau bahagia dianggap sebagai ketuntasan ekonomi gitu, ketika tercapai hampa, sepakat nggak? Ketika nggak tercapai juga hampa gitu. Ini kan dunia begitu ya, kejar adaku kau kutipu katanya gitu. Jadi di Indonesia ini mengerikan teman-teman sekalian ya, kasus perceraian di Indonesia itu mencapai angka ini tahun 2017 ya, 300.000 lebih per tahun. Saya dengar 2019 itu lebih parah lagi, 395.000 kasus per tahun. Ya, kebayang ya, kalau dibagi 365 hari, per harinya orang bercerai 1.200. Kalau dibagi 24 jam, per jamnya orang bercerai 50. Masya Allah. Itulah kenapa tadi ya, kita perlu reinstall. Ya. Sebenarnya yang reinstall adalah fitrah kita. Ya, fitrah ini yang kemudian nanti membingkai hidup kita. Oke ya, termasuk KDRT gitu ya. Kita kadang-kadang lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya kuratif gitu ya. Udah di ujung gitu ya. Udah, tapi kita nggak pernah coba ke akar masalahnya di mana gitu. Nah, termasuk ini gagal paham, gagal didik gitu ya. Nah, ini juga sering terjadi ya, banyak kasus. Saya juga lama bergerak di parenting gitu ya. Ini seks bebas, LGBT, narkoba. Ini kan ada fitrah yang menyimpang mulai dari rumah, sepakat ya. Seks bebas. Ini kan kenapa seks bebas? Karena kurang ayah, kurang ibu gitu ya. Anak-anak yang seks bebas biasanya kurang peran ayah dan peran ibu. Termasuk pornografi ya, termasuk juga kasus bunuh diri ya. Ini misalnya kecanduan game. Ini kenapa nih? Ini kan ada fitrah yang tidak tumbuh ya, misalnya fitrah bakat. Dia nggak tahu aktivitas produktif. Yang lakukan aktivitas yang tidak produktif misalnya. Depresi. Ini banyak hal ya, misalnya lambat dewasa juga. Sekarang jadi banyak kasus ya. Anak-anak lambat dewasa karena kita nggak paham tahapan itu. Tahapan tumbuh kembangnya fitrah anak-anak. Oke ya, nah ini
Saya ambil dari Barokah Academy dari Muhammad Faris, gitu ya. Dia nyebutnya hustle culture. Nah, jadi hari ini muncul apa yang disebut dengan budaya gila kerja ya, hustle, budaya panik gitu ya, budaya budaya orang budaya gila kerja lah ya, atau budaya panik gitu. Nah ini karena ini terjadi ya, karena bergeser dari God centric jadi egocentric. Ya merasa hebat ya, apalagi sekarang kan merdeka belajar misalnya gitu. Merdeka belajar itu bagus, tapi kalau tidak ada unsur spiritualnya dia jadi egocentric gitu kan. Bukan God centric, bergeser egocentric. Ini kemudian tadi penyebab orang jadi wokeism gitu ya, merasa dirinya hebat, pusat semesta dan seterusnya. Kemudian ini ya, orang digerakkan oleh personal success, karena egocentric maka digerakkan oleh personal success driven, bukan oleh purpose driven, bukan oleh mission driven ya. Nanti kita bahas nih. Purpose dalam Islam tuh purpose apa? Udah clear dalam Al-Qur'an ya. Purpose kita adalah beribadah kepada Allah. Gitu ya. Jadi itu harus mendrive kita. Yang kedua, mission besar kita sebagai khalifah di muka bumi, gitu ya. Nah, misi besar kita kemudian harus turun jadi misi spesifik kita. Apa yang mau kita perjuangkan di jalan Allah gitu. Bukan apa yang saya sukses dalam hidup saya, tapi apa yang saya mau perjuangkan di jalan Allah dengan semua kompetensi yang saya miliki begitu ya. Nah, kemudian diukur dari impact driven, apa efeknya buat umat gitu. Nah, jadi bukan sekedar personal success driven gitu ya. Nah, ini kemudian tadi jadi penyebab hustle culture dan seterusnya. Ini dari hustle culture ini akan lahir apa yang disebut dengan toxic self help. Mungkin pernah dengar ya. Jadi racun self help, karena hustle culture akhirnya mencari solusi dari buku-buku self help. Nah, rujukannya buku-buku barat yang tidak bersumber dari kitabullah, tidak memahami konsep manusia. Akibatnya apa? Malah alih-alih jadi sembuh malah tambah parah gitu ya. Semangat sesaat kemudian tambah parah dari sebelumnya. Begitu kan? Toxic racun self help namanya. Oke ya, ini saya akan bahas. Jadi inilah yang membuat jadi kekacauan, kenapa alasan kita perlu mereinstall kehidupan kita gitu ya. Jadi here after focus bergeser jadi world to focus ya. Ini susah dihindari ya, karena kita hidup di betul-betul di era kapitalis banget ya, gen capital ya gitu. Oke, terus kemudian fokus pada result ya. Enggak, harusnya kan fokus pada ridha Allah tuh, ya kan? Ini kemudian bikin stres, bikin penyakit dan seterusnya ya. Scarcity mindset dan seterusnya. Saya nggak akan bahas ini. Nah, ini yang sering terjadi hari ini gitu ya. Nah, ini harusnya kan kita tranquility ya, mutmainah gitu, jiwa yang tenang. Karena hadir. Hari ini jiwa kita nggak hadir. Jiwa kita rusuh ya, rust ya, and busy ya gitu ya. Jadi kelihatannya sibuk tapi sebenarnya nggak ada impactnya apa-apa. Rest to nowhere ya, nggak kemana-mana. Oke ya. Nah, jadi itu berapa alasan kenapa kita perlu menginstall. Berikutnya ini ya, termasuk juga ini alasan kenapa kita harus reinstall ya. Kita harus meredefine ya, kita tuh siapa sebenarnya, kita mau kemana sebenarnya gitu ya. Nah, ini seringkali gap ini terlalu jauh gitu ya, karena kita capaiannya kan capaian dunia ya. Sementara kita nggak tahu who you are, siapa kita sebenarnya, dari mana kita berasal, mau kemana kita, apa yang harus kita lakukan, dan siapa yang harus kita tuju begitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita nggak tahu ya gitu ya, sehingga nanti kemudian banyak stresnya nih. Nah, ini ada sebuah hadis ya, ini saya bacakan sebuah hadis qudsi ya, yang ditulis Imam Ghazali dalam buku Al-Ihya. Itu mengatakan ya, ini dialog antara Allah dengan Nabi Daud ya. Wahai Daud, kalau kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Jika kamu tunduk pada apa yang aku inginkan, aku akan mengurusi apa yang kamu inginkan, kata Allah. Jika Anda tidak tunduk pada apa yang aku inginkan, aku akan menghabiskan atau meletihkan Anda dalam apa yang Anda inginkan. Dan kemudian Anda hanya akan mendapatkan apa yang aku inginkan, gitu ya. Jadi ini kenapa manusia tadi egocentric ya, jadi personal success driven. Nah, itulah menyebabkan kemudian jadi muncul tadi ya anxiety disorder ya, toxic parent ya, hidup yang tidak seimbang gitu ya. Termasuk ini ya, locus kontrol kita bergeser kepada dua hal ini aja biasanya, kita tidak hudur. Maka dalam Islam itu ada mekanisme sholat ya, ada mekanisme saum, ada sholat malam, agar kita hudur, agar kita presence, agar kita hadir gitu ya. Nah, yang sering terjadi adalah kita dikendalikan oleh masa lalu ya, huzn, kesedihan, dan kemudian kekhawatiran akan masa depan, kecemasan gitu ya, atau anxiety gitu ya, kecemasan masa depan ya. Tapi kita lupa bahwa kita memiliki fitrah ya, kita memiliki cahaya begitu ya, karena berpusar pada ini ya, kesedihan. Kalau sedih kan masa lalu ya, sadness. Kalau masa depan itu cemas gitu ya. Kalau makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa hazan. Sepakat ya, kalau aku berlindung pada engkau dari sifat cemas dan hazan gitu ya, dan sedih. Nyata ini bukan sembarang doa ya. Doa ini kemudian nanti berdampak, ini kan aspek kejiwaan ya, hami wa hazan ini kejiwaan. Akan berdampak pada kemana-mana tuh gitu ya. Doa berikutnya, Allahumma inna a'udzubika
minal azzi wal kasal. Ternyata orang yang sering hammi wa hazan, sering cemas dan sering sedih gitu ya, itu akan mengalami azzi wal kasal, ketidakbecusan dan kemalasan gitu ya, walaupun kelihatan rajin gitu ya, tapi sebenarnya dia memaksakan diri gitu. Kemudian berdampak pada apa? Aspek sosialnya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung pada engkau dari jubni wal bukhl. Jubni itu pengecut, bukhl itu pelit gitu ya. Nah ini aspek sosial nih, dan nggak mungkin ya sebuah peradaban tegak kalau banyak orang yang jubni wal bukhl. Orang yang pelit pasti pengecut, pengecut pasti pelit, dan nggak mungkin jadi leader. Sepakat ya? Nanti efeknya kemana? Di aspek yang lebih berikutnya lagi. Allahumma inni a'udzubika min golabatid daini wa qahri rijal. Yang Allah berlindung pada engkau dari dililit hutang dan ditindas orang. Aspek ekonomi dan aspek politik. Maka ada korelasi yang kuat antara aspek kejiwaan gitu ya, dengan aspek kompetensi, dengan aspek sosial, dengan aspek ekonomi dan aspek politik gitu. Itu doa masurat yang sebaiknya dibaca tiap pagi dan petang gitu ya. Nah, oleh karena itu ini yang menyebabkan kita harus mereinstall kembali ya, mendefine kembali gitu ya, hidup kita apa sih, kita mau kemana sih, dari mana sih, apa kita harus melakukan apa begitu. Nah ini maka dalam Islam ada mekanisme sholat ya, ada mekanisme saum ya, ada mekanisme ibadah-ibadah ritual walaupun sunnah begitu ya. Itu dalam rangka agar kita hudur ya, agar kita tidak disibukkan oleh hammi wahazan ya, kita rileks dan optimis gitu ya. Karena pesimis itu dari iblis kan gitu ya, cemas dan sedih itu bisa menggacokkan kehidupan kita. Nah, maka kalau kita fokus pada internal kita, pada jiwa kita, pada fitrah kita, kita akan muncul apa yang disebut dengan hima, niyah wahima. Niyah ini intrinsic motivation, ya, jadi motif terdalam agar kita apa disebut intention ya, kekuatan dalam ketika agar kita mau bergerak ke depan, gitu ya. Hima itu semangatnya, gitu ya. Kalau intrinsic motifnya adalah niyah, hima itu adalah semangat, tekadnya, gitu ya, untuk mewujudkan, begitu. Nah ini apa kita harus menuju ke sini gitu ya. Maka penting apa yang disebut dengan hudur ya, gitu ya, memanage ini, ya, being present ya, agar kita hadir ya pada momen ini. Jadi tidak disibukkan oleh kecemasan masa depan, tidak disibukkan oleh kesedihan masa lalu, tapi kita hudur, kita hadir gitu ya pada momen di mana kita ada sekarang, dalam makan, dalam minum, dalam berkeluarga, dalam berkarir gitu ya. Maka kalau orang-orang barat itu nyebutnya apa ya, kalem ya, atau meaningful ya, begitu nyebutnya meaningful atau mindfulness. Dalam Islam sebenarnya bukan mindfulness tapi heartfulness ya, jadi menghadirkan jiwa, menghadirkan hati gitu ya dalam setiap gerakan gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitu kan. Maka semua bacaan Islam itu dalam rangka menghadirkan jiwa kita ya, seperti doa masurat ya, kalau kita baca pagi hari itu asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati. Jadi ya Allah, aku tuh bangun di pagi hari dengan kesadaran bahwa aku tuh dalam fitrah Islam. Itu kita doanya kan. Allahumma ini asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bihadi min khalqika fa minka wahdaka la syarikalak. Doa-doa Islam tuh dahsyat sebenarnya ya. Itu paling kita baca nggak lama, 15 menit. Agar apa? Agar kita hudur, agar kita hadir. Nah ini sebuah teknik-teknik yang sifatnya harian ya, harian dari langit gitu ya, mekanisme langit agar kita kembali, agar kita hudur. Tapi kita harus nanti memiliki gambaran besarnya gitu ya, bagaimana tahapan-tahapan kita untuk reinstall our life gitu. Saya teruskan ya. Nah ini saya tambahkan dengan stabilitas, tadi kita belum bahas sampai sini. Agar kita hadir ini ada 3 unsur stabilitas harus kita jaga. Pertama tadi ya, God centric atau Allah centric, Allah sebagai pusat semesta. Ya, Allah sebagai tempat kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah, nggak ada yang lain gitu ya. Allah satu-satunya orientasi hidup kita, kita hambanya dan kita tunduk dan patuh hanya padanya. Yang kedua, fitrah, bagaimana merawat fitrah ini agar menuju life balance sama life mission, agar hidup kita seimbang. Nanti kita akan bahas nih ya tentang fitrah. Yang ketiga, panduannya tuh kitabullah ya, true knowledge ya, panduannya harus benar. Kalau panduannya salah, maka salah melangkah, sepakat nggak? Ya, wrong concept, wrong action, itu udah pasti itu. Nah hari ini banyak orang, kita nih hari ini drowning information but starving in knowledge gitu ya. Informasi membanjir tapi kita starving in knowledge. Kita susah menemukan mana pengetahuan yang betul-betul hikmah gitu ya, yang betul-betul the true knowledge gitu. Nah itu sebenarnya ada dalam kitabullah. Oke ya, nah apa itu hidup kita? Nah ini saya akan bahas mundur ke belakang. Dari mana cerita ini semua berawal gitu ya. Dari sini berawalnya Bapak Ibu, kita semua pernah dikumpulkan di alam ruh dan kita lupa ya, peristiwa ini. Ada yang masih ingat nggak? Ya, maka Allah ingatkan wa idz akhadha, dan ingatlah kata Allah. Karena kita lupa. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum
wa syadahum ala anfusihim, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkanmu dari tulang sulbi Nabi Adam gitu ya dan keturunannya untuk apa? Wa syadahum ala anfusihim, untuk Allah membuat persaksian dengan kalian gitu ya. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu gitu ya. Jadi Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu. Jadi kita berangkat dari sana kehidupan kita, dan ini pertanyaan ini kemudian kita bisa jawab. Padahal waktu itu kita masih berupa ruh, ya. Ini gambar ini ada jasadnya. Kita belum ada jasadnya, masih berupa ruh, ya, masih berupa ruh, masih belum belajar apapun gitu ya. Tiba-tiba kita bisa menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Para ulama, para pakar mengatakan di titik itulah sebenarnya sesungguhnya manusia diinstal 3 hal. Ya, pertama karena bisa menjawab kan, karena bisa menjawab maka manusia diinstal apa yang disebut dengan ilmu, knowledge gitu. Yang kedua, menjawab apa? Menjawab tentang qalu bala syahid, dan membenarkan. Maka di titik itulah manusia diinstal Allah dalam jiwanya, gitu ya. Maka begitu lahir itu setiap bayi menangis karena mencari Allah, mencari Robnya, gitu ya. Karena tauhid rububiyah itu sudah diinstal dalam ruh tiap manusia, gitu ya. Maka Imam Yusuf Qaradawi mengatakan dia sudah keliling dunia, banyak tempat katanya, bukan dia ya, dia mengutip sebuah ucapan seorang sosiolog, sudah keliling dunia, sudah menemukan suku-suku di seluruh dunia. Ada suku yang nggak ada pasarnya, ada suku yang nggak ada rumah sakitnya, ada suku yang nggak ada sekolahnya, tapi tidak ada satu suku pun di muka bumi yang tidak punya tempat sujud kepada Tuhan. Ya, tapi sujudnya kepada Allah atau selain Allah gitu ya. Jadi sujud itu fitrah, gitu ya. Itu karena kita dikenalkan Allah. Jadi kita tidak mampu akal kita mengenal Allah, tapi Allah yang mengenalkan dirinya. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Gitu ya. Yang ketiga adalah wadahnya. Ya, wadah untuk menerima ilmu dan wadah untuk mengenal Allah, yaitu apa? Fitrah. Ini fitrah itu disebut dengan human nature, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 inilah yang diinstal di alam ruh tadi. Ya, ini saya sebut dengan unsur stabilitas. Jadi kalau manusia ingin stabil dalam hidupnya, pastikan orientasi hanya kepada Allah. Ya, yang kedua adalah rawatlah fitrahnya atau human nature. Yang ketiga, pastikan ilmunya, ilmu yang bersumber dari kitabullah. Nah, itu kalau kita mau mereinstall hidup kita ya, pastikan 3 itu dulu. Oke ya, nah ini maka ada yang mendefinisikan fitrah seperti ini. Ya, jadi fitrah itu adalah tadi wadahnya kan. Jadi fitrah itu adalah bawaan lahir ya, atau disebut primordial nature. Ya, atau para ulama nyebutnya spiritual nature, macam-macam istilahnya gitu ya. Ada yang nyebutnya disposal nature dan seterusnya. Tapi dia ada sesuatu yang sudah diinstal sejak di alam ruh. 3 hal ini. Pertama adalah innately predisposed to know God, untuk marifatullah. Yang kedua to do good, melakukan akhlakul karimah. Yang ketiga to accept the true knowledge, ya, ilmu atau kitabullah. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ya, jadi Allah sudah install ini semua dalam jiwa kita, gitu ya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy kalau ditanyakan wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard fayaqulun Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti mengatakan Allah, gitu ya. Jadi to know God itu sudah diinstal dalam jiwa tiap manusia. Jadi bukan di memori. Kalau memori kita lupa kan ya. Begitu lahir karena kita nggak ingat persaksian itu, tapi setiap bayi tadi menangis karena dia mencari Tuhan. Aina Robi, Aina Robi. Mana Robku yang aku bersaksi di alam roh itu. Ya makanya ibunya datang kan, syariah kemudian mensyariahkan untuk menyusui selama 2 tahun lamanya kan, karena ibunya menggantikan sosok Robnya sementara. Ya, ibunya lah yang memberikan rizki berupa ASI. Ibunya lah yang mendekap, merawat ya sebagai Robnya gitu dan seterusnya. Ketika besar baru sadar ya bahwa ini bukan Robnya. Tapi perlakuan ibu itu kemudian menguatkan tauhid rububiyah dia, bahwa ternyata ada Rob di dunia ini gitu kan. Maka anak-anak yang mohon maaf ya, yang tidak disusui dengan baik gitu ya, tidak dirawat dengan baik ya, itu akan mengalami banyak hal luka emosi lah ketika dewasa itu. Oke ya, nah to do good dan to accept the true knowledge. Ya, jadi akhlak itu sudah diinstal. Jadi kalau bicara karakter, ya kita kalau bicara karakter kan bicara dari luar ya, diintervensi ya, drilling gitu ya, pembiasaan, reward punishment. Dalam Islam akhlak itu sudah ada benihnya gitu ya, tinggal ditumbuhkan saja sebenarnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah untuk menerima kebenaran. Karena mustahil Allah turunkan nabi-nabinya dan kitab-kitabnya kalau manusia yang diberikan nabi dan kitab itu tidak sanggup menerima ilmunya, mustahil. Gitu ya. Maka kitabullah itu dimudahkan, gitu kan. Agar ini menjadi petunjuk bagi kita. Maka inilah unsur stabilitas dalam hidup. Jadi kalau hidup kita mau direinstall, paling tidak 3 ini. Kembalikan orientasinya kepada Allah. Yang kedua ya, pastikan semua fitrah kita tumbuh dengan paripurna sehingga menjadi akhlak karimah. Yang ketiga, pastikan ilmunya benar, gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi hidup itu adalah sebenarnya dari Allah menuju Allah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari persaksian di yaumil mitsaq gitu ya, alastu birabbikum, sampai nanti kita bertemu dengan Allah lagi, dengan malaikat ya. Pertama kali itu kan, marabbuka.
Jadi dari alastu birabbikum ke marabbuka gitu ya. Dua titik itulah nanti kita bertemu. Nah, di dua titik itulah kemudian kita hidup hari ini. Sepakat ya? Inilah is our life gitu ya. Inilah hidup kita. Hidup kita dari dua titik dari Allah menuju kepada Allah. Nggak ada yang lain. Gitu ya. Maka pastikan ya bahwa ransel kita terisi dengan tiga hal ini. Orientasi hanya kepada Allah. Yang kedua, fitrahnya tumbuh dengan paripurna. Yang ketiga, panduannya adalah kitabullah. Pastikan tuh. Ini unsur stabilitas. Kalau saya belajar fisika dulu ada yang namanya dynamic stabilism, gitu ya. Ada stabilitas, ada dinamika, gitu ya. So, ini berlaku untuk mikrokosmos maupun makrokosmos. Kalau ingin stabil hidupnya, ingin bahagia, pastikan dua unsur ini, dinamika dan stabilitas. Stabilitas itu tiga ini, Allah, kitabullah, dan fitrah. Itu unsur stabilitas. Dinamikanya apa? Dinamikanya kita dikasih ikhtiar kan, berpikir, kita dikasih kemampuan untuk memilih free will ya. Ikhtiar itu bukan huriyah ya, ikhtiar itu adalah memilih yang khair. Jadi kita dikasih free will, bukan freedom seperti di barat ya. Free will itu dalam Islam artinya ikhtiar, memilih yang baik. Jadi sepanjang hidup kita pilihlah yang baik-baik gitu ya, yang sesuai dengan panduan kitabullah gitu ya, orientasinya kepada Allah dan ikuti ya fitrah kita dalam jiwa kita gitu. Oke. Nah, ini hidup kita. Oke, maka kita harus menjadi the best self versioning gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hidup kita dari sini aja, dari titik tumbuh kepada titik tuju, dari Allah menuju kepada Allah, gitu ya. Maka tiga ini pegang panduannya fitrah, Allah dan kitabullah. Ya, kita bergerak dari good life menuju mission of life. Nih, gitu ya. Dapat dari mana istilah ini nanti saya akan bahas. Ini sebenarnya kehidupan Rasulullah sebelum menjadi nabi itu good life ya. Kehidupan Rasulullah sudah jadi nabi, mission of life, ya, mendapat tugas kenabian. Oke, nanti kita akan bahas itu ya. Nah, ini panduannya seperti ini. Nah, jadi banyak orang sayangnya gitu ya, dari Allah menuju Allah ini kemudian banyak ngawur gitu ya, banyak angan-angan. Ya, kata Rasulullah ketika manusia ini bukan fokus menuju Allah tapi banyak angan-angan. Ingin begitu, ingin begini ya. Akhirnya apa? Ajalnya lebih dekat kepada angan-angannya, kemudian gitu ya. Kemudian dia tidak tercapai menuju Allahnya, yang tercapai malah ajalnya gitu ya. Ini kata Rasulullah di sebuah hadis Anas bin Malik. Nabi SAW buat garis-garis lurus ya di tanah, kemudian berkata ini adalah manusia, ini angan-angannya dan ini ajalnya. Maka tatkala manusia berjalan menuju angan-angan, tiba-tiba sampailah dia di garis yang lebih dekat daripada angan-angannya itu, yakni ajalnya. Nauzubillah misalnya. Maka teman-teman sekalian, mari kita fokus dalam hidup kita, gitu ya. Mari kita bahwa hidup ini bukan kebetulan, sepakatnya. Bahwa hidup ini ada penugasan dari Allah. Ya, penugasan itu adalah bagaimana kita menjadi hambanya. Yang kedua, bagaimana kita menjadi khalifah di muka bumi gitu ya. Nah, saya nyebutnya ini mission of life. Apa misi hidup kita menuju Allah gitu. Karena khalifah itu kan luas gitu ya. Khalifah versi apa yang mau kita jalani gitu ya. Gitu. Itu penting dalam jadi bukan hanya karir tapi apa yang mau kita perjuangkan sampai akhir hayat gitu ya. Mau pensiun enggak pensiun tetap lakukan itu. Gitu ya. Nah, tadi ya banyak orang begitu menganggap karirnya itu misi hidupnya. Begitu dia sudah enggak berkarir kemudian frustasi gitu ya, post power. Padahal sebenarnya nggak perlu post power ya. Kenapa? Misi hidup itu tidak mengenal karir, misi hidup itu tidak mengenal pensiun sampai akhir hayat dia. Gitu nanti kita akan bahas. Nah, oleh karena itu kalau digambarkan ya hidup itu seperti ini, dia seperti anak. Jadi siratal mustaqim yang kita minta tiap salat itu, kita minta sebuah jalan yang lurus menuju Allah, gitu kan? Ustaz tadi Hidayat nyebutnya siratal mustaqim itu jalan yang lapang dan cepat menuju Allah, gitu ya. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Surat An-Nisa ayat 69 menjelaskan. Ya, yang diberi nikmat itu adalah nabiyin, ya, shodiqin, syuhada, solihin. Gitu ya. Jalan orang-orang yang orang sebutnya wali, para wali gitu ya, para nabi dan para wali. Gitu ya. Kita minta itu syiratal mustaqim tiap salat, tapi bukan ghairil maghdub bi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci. Yang dibenci ini Yahudi gitu ya. Maghdub ini Yahudi, dibenci. Karena dia tahu kebenaran tapi dia menolak kebenaran. Walat dolin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Sesat ini dia ingin mencari kebenaran tapi nyasar gitu ya. Dia sibuk pada cara sukses bukan pada jalan sukses, jadi nyasar dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita minta syiratal mustaqim, ya, jalan yang lurus menuju Allah itu. Maka hidup kita adalah cerita tentang bagaimana kita dari Allah menuju Allah. Bagaimana kemudian kita berjalan gitu ya, menemukan tugas kita selama kita di dunia. Nah, sepanjang kita belum menemukan tugas spesifik kita di dunia, kita gelisah. Ya, makin nggak menemukan, makin gelisah. Makin tambah umur, makin gelisah. Kenapa? Karena kebermaknaan kita hadir di semesta dalam sejarah termasuk ya, adalah kebermaknaan kita diukur dari seberapa tugas kita yang kita lakukan di jalan Allah, gitu ya. Spesifik.
Kalau saya misalnya tugas saya menemukan tuh umur-umur 38 ya, mulai saya yakin tuh. Karena nggak ada hubungannya dengan kuliah saya kan informatika begitu ya. S1 saya matematika. Nggak ada hubungannya dengan itu gitu ya. Dan saya profesional di bidang IT. Tapi jiwa saya memanggil-manggil di pendidikan, kebayang nggak? Ya, memanggil-manggil untuk menolong keluarga-keluarga di Indonesia, kebayang nggak? Ya, selalu dalam benak saya berkecamuk ya, bagaimana menemukan kesejatian pendidikan Indonesia, bagaimana memandu para orang tua untuk mendidik anak-anaknya, bagaimana orang hidup selaras fitrah, itu di kepala saya berputar itu nggak ada hubungan dengan dengan ijazah, dengan kompetensi gitu ya. Saya pernah bertemu dengan dokter ya, ternyata dia punya misi hidup kembali ke desa ya, bersama istrinya kembali ke desa membangun semacam eco village gitu ya, sebuah model percontohan desa madani yang bisa diduplikasi. Jadi itu namanya misi hidup ya. Jadi misi hidup ini bisa juga kalau kita dokter, misi hidup kita tentang kesehatan misalnya. Ya, saya juga ada Bu Meti ya di Lampung tuh, juga beliau dokter gitu ya, pernah mengalami sakit yang berat ya, kemudian sekarang banyak mengkampanyekan hidup sehat ya ala Rasulullah begitu. Gitu ya. Jadi itu misi hidup gitu ya. Atau seperti ada seorang teman saya juga di Bali gitu ya. Dia punya misi simple, yaitu misinya simple ya, menyediakan makanan halal dan thayyib untuk muslim di Bali. Gitu ya. Kemudian solusinya adalah kafe organik. Ya, gitu ya. Akhirnya kemudian berjuang di situ dia sampai akhir hayat gitu ya. Sekarang masih hidup orangnya gitu. Tapi itu misi hidup gitu ya teman-teman sekalian. Jadi misi hidup ini nggak terkait dengan, padahal dia orang ekonomi itu tadi ya yang di Bali itu. Jadi misi hidup ini nggak terkait dengan ijazah, kompetensi, tapi sesuatu yang manggil-manggil dalam jiwa. Sesuatu yang manggil-manggil untuk kita jalani sepanjang hayat kita. Nah sepanjang kita nggak menemukan ini gitu ya, kita gelisah. Gitu ya, kita nggak menemukan kebermaknaan kita di semesta. Sepakat nggak? Jadi kalau teman-teman hari ini hebat dalam karir, hebat dalam bisnis, tapi belum menemukan misi hidup, pasti gelisah. Ya, belum menemukan apa yang mau diperjuangkan sampai akhir hayat, pasti gelisah. Karena gelisah ini dari Allah. Gitu ya, gelisah ini karena Allah sedang bicara pada kita, ayo come on. Ayo sampai kapan kita hidup seperti ini? Sampai kapan kita cuma cari uang? Sampai kapan kita nolong orang tanpa misi? Bisa jadi kan nolong orang tanpa misi. Ya sama kayak Bill Gates ya. Dia punya yayasan kemanusiaan dan nolong orang, tapi mungkin nggak on mission, ya, tidak menuju Tuhan, ya. Apa yang dia mau perjuangkan itu bukan sesuatu yang dalam, ya, untuk menuju kepada Robnya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah ini untuk menuju ke sana tentunya perlu tahapan-tahapan, gitu ya. Perlu makom, kalau orang Sufi nyebutnya makom. Ya, jadi secara virtual, secara imajinatif, Shirathul Mustaqim itu jalan yang lurus, secara imajinatif. Tapi prosesnya berliku-liku tentunya, gitu ya. Nah ini ada makom-makom, gitu, sehingga kita nanti menuju Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi ini saya selewat saja bahwa misi hidup itu adalah titik kesadaran dan titik pertobatan untuk menyeru kebenaran, ya, untuk membela agama Allah, untuk menolong umat dalam sebuah bidang yang spesifik. Apa? Pendidikan, ekonomi, politik. Kalau pendidikan apa nih? Pendidikan keluarga, pendidikan pemuda, gitu ya. Jadi makin spesifik makin bagus, gitu ya. Nah itu nanti ada solusinya apa, gitu ya. Kalau jadi nggak ada, kadang-kadang seringnya bahkan tidak ada kaitannya dengan profesi dan bisnis kita hari ini, gitu ya. Tapi itu sesuatu yang besar yang melampaui diri kita, bahkan keluarga kita, gitu ya. Nah itu baru kita bisa menginstal kembali itu ya misi hidup kita. Selama ini mungkin kita, kalau saya dulu sering denial tuh, ya masa sih saya orang IT kok pendidikan gitu ya, saya sering nolak tuh. Makin saya tolak makin saya menderita gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu saya ambil begitu ya, saya sambut, ini dahsyat luar biasa ya, manfaatnya besar. Dan ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya dialami oleh kita orang biasa ya, nabi-nabi pun mengalami kegelisahan gitu ya. Itu biasanya antara usia 30 dan 40 ya, ini usia kritikal sebenarnya. Maka Al-Quran itu satu-satunya ayat di Al-Quran ya, itu yang mengabarkan tentang usia 30 dan 40, cuma ada satu ayat, surat Al-Ahqaf ya, surat 46 ayat 15 gitu ya. Hatta balago asyuddahu, ketika sampai masa balago asyuddahu. Balago asyud ini asyad buluk ya, asyad buluk ini dalam bilang 30-an. Wa balago arba'ina sanah, dan sampai usia 40. Jadi 30-an sampai 40. Ini cuma ada di surat ini, cuma ada di ayat ini. Di ayat lain saya cari umur 40 nggak dibahas oleh Allah, hanya di ayat ini. Saya udah cari ya di Quran usia 40 dibahas nggak dibahas gitu ya, kecuali untuk ini. Terus kita disuruh berdoa ya, oleh Allah kita disuruh berdoa karena begitu kritikalnya usia ini ya. Jadi teman-teman yang hari ini gelisah galau di usia ini, itu memang jadwal gelisah gitu ya, memang agendanya gelisah gitu ya. Karena apa? Kita ingin menemukan kebermaknaan kita,
Sampai kapan saya menjadi dokter gitu ya? Dokter apa yang saya mau jalani ini gitu ya? Apa kontribusi saya yang betul-betul itu panggilan jiwa saya untuk umat, untuk Allah misalnya begitu ya? Bukan sekedar karir, bukan sekedar bisnis misalnya gitu ya. Nah ini manggil-manggil. Maka tadi kan titik kesadaran dan titik pertobatan untuk menyuruh kebenaran gitu ya. Nah ini doanya apa? Doanya Robi Auzi'ni. Ya Robi Auzi'ni. Ya Allah bimbinglah aku. Ya tunjukilah aku. Kalau kita baca terjemahan Inggris ini lebih keras lagi artinya. Oh my Lord push me, motivate me, enthusiasm me gitu. Jadi lebih kencang maknanya. Kalau bisa cuman dimaknakan bimbinglah aku gitu ya. Robi Auzi'ni aku ya. Bukan zikna aku. Robi Auzi'ni an ashkurani matakalati an amta alaya. Ya Allah bimbinglah aku agar aku mampu mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau berikan pada aku ya Allah. Kebayang ya? Jadi kita harus men-tracking semua nikmat kita. Kompetensi, resource, warisan, tanah, harta, jaringan, network ya. Semua nikmat coba di-tracking. Yang kedua, wa nashkura nimatakalati an'amta walidayah. Nikmat pada orang tua. Ya, semua yang sudah diberikan orang tua kita, baik ilmu, warisan apa coba kita tracking. Gitu ya. Yang sekarang barangkali terbengkalai begitu ya. Terus kemudian apa? Wa an amilan solihan tardohu. Agar aku mampu ya Allah menggunakan itu semua wan amilan solihan tardohu untuk amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya kebayang ya. Jadi amal soleh itu ternyata ada peringkat-peringkatnya. Dan kita berharap kita dapat peringkat amal soleh yang Allah ridhoi. Gitu ya. Yang tertinggi nih amal soleh yang ridhoi. Nah kalau saya menangkapnya ini adalah syiratal mustaqim kita. Ini adalah misi hidup kita. Amal soleh yang puncak bagi kehidupan kita. Yang kita lakukan sampai akhir hayat. Nah, maka finding your amal soleh yang Allah ridhoi. Ya wan amilan solihan tardohu. Dahsyat ya doanya ya. Dan doa yang terakhir ini lebih menarik lagi ya. Jadi setelah bicara nikmat pada diri, nikmat pada orang tua, gunakan itu semua untuk amal soleh yang Allah ridhoi ya, sampai akhir hayat nanti. Kemudian Allah mengatakan apa? Doanya apa berikutnya? Waslihli fi zuriyati. Dan perbaikilah aku untuk keturunanku. Jadi bicara future, bicara masa depan. It's not about us, it's not about our future, anak-anak kita, generasi kita. Our legacy, ya apa peninggalan kita untuk generasi kita mendatang. Sepakat ya teman-teman ya. Jadi doa ini luar biasa gitu ya. Terus dia tutup dengan ini tubtu ilaika gitu ya. Inilah tobatku kepada Engkau ya Allah. Inilah kembaliku ya Allah. Inilah reinstall my life for you ya Allah. For your ridho ya Allah. Gitu ya, dahsyat ini doanya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kalau hari ini mengalami gelisah jangan khawatir. Nabi-nabi juga mengalami kegelisahan gitu ya. Rasulullah SAW itu umur 30-an sampai 40 itu gelisah, bolak-balik ke Gua Hira. Gitu ya. Gelisahnya bukan gelisah dunia ya, gelisahnya apa yang mau dia tolong untuk umat ini. Ya gelisah bolak-balik ke Gua Hira. Gitu kan? Kan enggak tiba-tiba malaikat Jibril turun ya. Malaikat Jibril turun, "Bro, besok Nabi, Bro." Ini Quran nih enggak gitu kan? Ada proses manusiawinya. Ada proses gelisahnya. Ada proses penerimaan kebenaran dalam jiwa itu. Jadi teman-teman, sambut itu ya, sambut kegelisahan kita sebagai Allah sedang bicara pada kita. Come on bro, sampai kapan kamu bro tidak menemukan maknamu dalam hidup ini? Apa yang mau kau perjuangkan sampai akhir hidupmu nanti ya? Gitu ya, coba kita temukan itu. Gitu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Maka dalam salat itu kita mintakan siratal mustaqim itu. Ya, enggak sah salat kita tanpa Fatihah gitu ya. Dan satu-satunya doa dalam Fatihah itu apa? Ihdina siratal mustaqim gitu ya. Cuma kadang-kadang kita mengartikan siratal mustaqim itu jalan yang lurus ya kitabullah begitu Quran. Itu betul jalan yang lurus, tapi yang dimaksud adalah what is your mission? Ya, what is your specific mission for Allah? Apa yang kau mau perjuangkan sampai akhir? Andai kata Allah hidupkan kembali, pasti lakukan itu kembali gitu ya. Kenapa sih usia 30 40 ini begitu kritikal? Kenapa? Karena apa? Begitu masuk 40, maka ya kata Rasulullah umur umatku sitina wa sab'ina, 60 70. Asumsinya kita 60-70 finish gitu ya. Maka ketika 40 tinggal sepertiga lagi. Sepakat nggak? Ya, jadi setelah kita 40 ini 2/3 sudah kita habiskan usia kita. Maka bagaimana sepertiga akhir itu adalah pacuan amal menuju surga. Bukan pacuan amal menuju pensiun gitu ya. Maka Islam tidak mengenal pensiun. Ya, nggak ada cerita pensiun. Nggak ada cerita mandek pandito, lengser ke Prabon gitu ya. Nggak ada cerita dalam Islam gitu ya. Yang menjadi pendeta pulang kampung urus sawah 8 petak gitu ya. Atau kontrakan 12 pintu. Uncang-uncang kaki, lalu kemudian menikmati kematian. Nggak ada cerita begitu. Dalam Islam itu makin akhir, makin berpacu. Sepakat ya? Makin finish, makin eksponensial pacuan amal itu. Seperti Rasulullah SAW. Ya, makin akhir, makin memuncak dia. Bukan makin menurun dia. Nah, begitulah sunatullah. Begitulah
sunnatul Rasul ya, kehidupan Rasulullah. Kalau kita ingin meniru sunnah Nabi, tirulah konsep besarnya gitu ya, bukan sekedar sunnah-sunnah kecilnya. Begitu ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi inilah siratal mustaqim itu, jalan mendaki lagi sukar, susah, sulit gitu ya, nggak mudah. Bahkan Allah mengatakan wahadinahu najdain, ya kami tunjukkan dua jalan, ya. Tapi dia katanya falak tahamal akobah. Tapi banyak orang tidak menempuh jalan yang sukar, ya. Banyak orang pengen gampang, banyak orang easy going, ya. Banyak orang menyambut gelisahnya dengan apa ya, dengan liburan, dengan traveling, ya. Traveling kemanapun pulang pasti bawa koper cucian kotor, sepakat ya, gitu kan? Pasti galau lagi, gitu kan? Karena apa? Karena kita tidak menjawab panggilan itu, ya. Kita tidak menjawab gelisah itu sebagai sebuah Allah sedang bicara, ya apa misi hidup kita, ya apa tugas langit kita selama di dunia ini yang kita mau wujudkan sampai akhir hayat, gitu ya. Nah, jadi lihat perhatikan ya, falak tahamal akobah, ya tahukah kamu ya apa kenapa tidak menempuh jalan sukar, wa ma adrakamal akobah, ya, apa jalan yang mendaki lagi sukar itu. Nah ini kita lihat yang merah ini adalah semua cerita tentang contribution, ya, menolong, melepaskan perbudakan, memberi makan hari kelaparan dan seterusnya. Ini adalah is about contribution, sepakat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, what is your contribution for Allah, ya, for ummah? What the specific contribution, bukan sekadar kontribusi. Kalau kontribusi asal kontribusi sudah ada zakat ya, 2,5%, sudah ada infak. Ini maksudnya specific contribution, ya, amal soleh yang Allah ridhoi itu, begitu ya. Sodakoh yang bukan sekadar sodakoh. Kalau kita bicara sodakoh, uang receh, gitu ya. Tapi sodakoh yang maksud adalah sodakoh big contribution, gitu ya. Ini yang kemudian orang yang meninggal itu, gitu ya, orang yang meninggal cawa-cawanya minta dikembalikan ke dunia sesaat saja agar bisa bersedekah. Ya, sedekah ini maksudnya bukan infak recehan gitu ya, agar bisa memberikan big contribution gitu ya untuk ummah. Ya, kalau sedekah cuma diartikan ada memang senyum itu juga sedekah ya, tapi ini maksud adalah sedekah yang tertinggi yang bisa kita curahkan untuk agama Allah. Gitu ya teman-teman, ini jalan jadi begitulah ya, jadi what is your life gitu ya. Nah ini untuk bahagia maka ikuti jalan kenabian. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, nah ini saya gambarkan dua fase kehidupan Nabi. Jadi surah Nabawiyah dalam satu slide. Jadi Nabi itu kalau kita gambarkan hidupnya cuma dua tahap aja. Jadi good life, ya, life balance, hidup yang seimbang dari 0 sampai 40 tahun, usia 40. Kemudian dari 40 sampai 60 adalah mission of life, gitu ya. Nah ini antara 37 sampai 40 atau 30-40 ini masa-masa gelisah Rasulullah. Bahkan Nabi Musa juga sama ya. Jadi kalau As-Sokani dan para mufasir mengatakan semua nabi-nabi mendapatkan misi kenabian atau tugas kenabian pada usia 40. Semua nabi-nabi. Dan gelisah pada umur-umur sebelumnya, gitu ya. Nabi-nabi yang kecuali dua nabi yang diwafatkan lebih muda, yaitu Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke langit ya, dan diturunkan nanti di akhir zaman gitu ya, pada usia 30 kadang bilang. Jadi Nabi Musa belum sampai 40 gitu ya, jadi dia dibalikin lagi tuh, karena harus sampai 40 dulu ya, gitu ya. Karena ini agar sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Gitu ya teman-teman sekalian, jadi ini jalan kenabian, inilah jalan bahagia. Nah ini saya gambarkan dari 8 fitrah ini. Maka ketika kita mau menemukan mission of life ya, mau reinstall your life, maka langkah pertama coba perhatikan 8 dimensi hidup kita ini ya, sudah balance belum gitu ya, spiritual life, work life ya, learning life atau education life atau intellectual life, family life ya, social life, ini sudah balance belum gitu ya. Nah kalau ini nggak balance kita akan sulit menuju mission of life ya, gitu ya. Kalau kita masih ego dunia spiritualnya masih robotik mekanistik ya, business life-nya jadi wokeism tadi ya, sehingga jadi imbalance. Kemudian belajar untuk cuma naikin karir gitu ya, naikin sertifikat. Family life itu cuma tempat ngumpul gitu ya. Social life cuma tempat sosialita begitu ya. Nah ini kalau masih begini Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita sulit untuk menemukan the mission of life ya. Itu yang sering terjadi. Umur saya sekarang 52 tahun ya, dan saya menemukan banyak teman-teman saya sampai usia 50 bahkan 50 lebih masih bingung ya, masih bingung makna hidupnya apa. Ya dia masih sibuk dunia lagi begitu ya. Berarti bukan berarti dunia nggak boleh dicapai, boleh ya, tapi dunia itu dalam konsep Islam dia efek, bukan tujuan ya, dia efek dari misi hidup kita gitu ya, dia efek ya. Jadi kalau Gai Kawasaki ya, co-founder Apple mengatakan jangan cari uang tapi cari makna. Bahasanya begitu. Kalau kamu cari makna, makna datang, uang datang. Tapi kalau kamu cari uang, nanti uang hilang, makna hilang, gitu ya. Begitu. Kalau dulu ada Profesor Rektor IPB ya, bukan ITB, Rektor IPB Andi Hakim Nasution almarhum mengatakan, kalau kamu cari kebenaran,
maka kebenaran dan ketenaran akan datang. Tapi kalau kamu cari ketenaran, dua-duanya akan hilang gitu ya, bersama waktu. Jadi sudah banyak orang mengingatkan kita ya untuk menemukan kebermaknaan. Nah, dalam Islam kebermaknaan ini adalah bagaimana meniti jalan ya, siratal mustaqim, jalan kenabian, jalan kebahagiaan, begitu ya. Maka saya nggak akan bahas lebih dalam karena ini nanti perlu workshop nih ya, bagaimana membalancekan ini, tapi saya akan tunjukkan nanti sebelum kita tanya jawab gitu ya. Nah, ini tadi kenapa kita gelisah, saya ambilnya dari Ibnu Qayyim Jauziyah ya. Jadi tahapan-tahapan usia ini sudah Allah tentukan nih. Ya, jadi ada tahap 0 sampai 15 itu masa anak. 15 sampai 40 itu masa muda ya, masa syabab atau disebut sinu taklif gitu ya. Di antara 15-40 ini ada usia 30-an ya, disebut dengan asyad buluk. Asyad buluk sampai 40 itu masa menemukan misi hidup. What is my calling? Itu masa paling kritis. Nah, setelah itu 40 sampai 50 bahkan sampai 60 ini masa untuk menemukan next calling atau next mission atau misi yang lebih komprehensif gitu. Nanti usia 60-70 ini masa meninggalkan legacy. Ya, ini sebenarnya jalan hidup Rasulullah kan. Bagaimana Rasul di akhir-akhir hayatnya itu meninggalkan warisan berupa Quran dan Sunnah begitu ya. Gitu. Ini 70-60. Kalau kita meninggalkan apa misalnya amal jariah, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Perusahaan yang bisa yang terus-menerus pahalanya. Saya sering ambil contoh Pak Habibie. Ya, Pak Habibie almarhum gitu ya. Itu wafat. Misi hidup Pak Habibie apa sih? Dari sejak muda misi Pak Habibie sederhana, yaitu apa? Memakmurkan Indonesia dengan industri strategis. Itu aja di kepalanya gitu ya. Indonesia ini bisa maju dengan teknologi canggih gitu ya. Itu aja di kepalanya dan itu diwujudkan dari sejak masih mahasiswa gitu ya. Sampai dia bikin seminar gitu ya, sampai dan menyurati Bung Karno. Dan itu dilakukan terus ya. Waktu dia jadi menteri, waktu dia jadi wakil presiden, jadi presiden, sampai nggak jadi presiden, terus aja gitu. Itu yang dilakukan. Gitu ya, berkali-kali dia mengalami kekecewaan kan ya. Sebenarnya program Habibie kalau sekarang masih dijalankan dahsyat itu kan. Ya bagaimana mengirim putra-putra terbaik kita ke luar negeri untuk menyerap ilmu gitu ya. Dan itu kalau kembali ke Indonesia dahsyat. Sayangnya itu nggak dilanjutkan ya. Keburu reformasi 98 dan dihabiskan itu program itu. Tapi Pak Habibie nggak berhenti kan. Dia terus membuat pesawat terbang. Ya, sekarang R80 kalau tidak salah ya. Dan itu kalau kita saksikan ya, itu anak-anaknya siapa? Ilham sama Thorik kan melanjutkan itu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan Pak Habibie dapat semua tuh gitu ya. Ilmu yang bermanfaat ya berupa ilmu pesawat terbang ya. Yang kedua amal jariah ya, pabrik pesawat yang masih terus bergulir ya, belum nanti manfaat yang bisa dihasilkan. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh yang melanjutkan perjuangan, gitu kan? Oke. Jazakumullah khairan jazaa, mohon maaf. Terima kasih sudah bersabar mendengarkan saya. Kalau lihat di YouTube saya kirim juga channelnya. Kalau mau ikut trainingnya boleh gitu. Bulan Juni ya. Akhir Juni ya kita mulai training, ada FBL, ada FBE. Silakan kalau teman-teman mau ikut via Zoom sih. Kita ada workshopnya. Dan mudah-mudahan kalau bisa tinggal di Jabodetabek bisa ikut coaching. Kalau memang penting ya bersama suami atau bersama pasangan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.